Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tayyib, fi hadha al-fursa al-thamina ismahu li an atakallam an tatawur falsafat islamiyah wa athariya fi tarbiyatil islamiyah. Awalan hayya bina nabhath an ta'rifiyah. Falsafatu tarbiyatil islamiyah tatakawan min thalathi kalimatin. Ala wahya falsafat al-islamiyah tarbiyah thumma al-islamiyah. Amma kalimatu falsafat ma'khudun min lughatil yunaniyah bimakna al-hikmah. Amma tarbiyah wa hiya mutaradifah ma'a kalimati at-ta'dib wa tadris wa ta'lim. Walakin ladaihim al-khasa'is al-mumayyizah. Thumma kalimatul Islam ma'rufun wa masyhurun indana. Amma makna falsafatu tarbiyatul islamiyah fil istilah ia mafhum tafkir fi ta'lim alladhi yatimul husulu alaihi aw bina'an ala ta'alimil islam haula tabi'atil qudratil bashariyah allati yajibu ri'ayatuha wa tanmiyatuha wa tawjihiha litusbiha basharan muslimina mustawhatan syahsiyatun bil kamil min ta'alimil islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang mana bersumber atau berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia yang dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Bimakna anna falsafat tarbiyatul islamiyah tadrusu mukhtalifal qadaya al-muta'alliqah bitarbiyah al-islamiyah al-murtabitah bit-ta'lim mithl insan kamawdu'atin wa aghradi ta'lim wal manahij wal asalib wal mawad at-ta'limiyah wal murabbin ayil muallimin wat tullab wa bi'atu ta'allum. Filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan, seperti halnya manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, materi pembelajaran, pendidik, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran. Amma hukmu ta'allumi falsafati tarbiyatul islamiyah tafsilun. La budda lana an na'rif ala anna falsafat fiha aqsam kama qala Ghazali fi kitabihi al-musamma al-munqidh min ad-dalal. Aqsamu filsafat sittatu aqsamin: riyadiyah, matematika, wa mantiqiyah, logika, wa tabi'iyah, tabiat, ilahiyah, ketuhanan, wa siyasiyah, politik, wa khalqiyah. Kulluha yajuzu ta'allumuha illa falsafatu ilahiyatin. Tentu kita tahu filsafat pada dasarnya itu adalah sebuah payung bagi beberapa disiplin keilmuan yang selain keagamaan. Imam Ghazali dalam kitabnya Munqidh min ad-Dhalal itu telah menjelaskan
dan memerinci tentang klasifikasi dari ilmu-ilmu tadi, seperti halnya matematika, logika, dan seterusnya, fisika, ketuhanan, politik, etika. Nah, semuanya itu menurut Imam Ghazali boleh dipelajari, kecuali dalam bab filsafat ketuhanan. Mengapa? Karena orang Muslim sendiri punya disiplin keilmuan yang membahas ini, yaitu akidah. Dan akidah kita, keyakinan kita itu berbeda dengan keyakinannya orang Yunani. Adapun dalam fisyaki falsafati tarbiyat Islamiyah, yajuzu ta'allumu. Limadha? Lianna fihi manfaah kabirah. Dalam konteks ilmu filsafat pendidikan yang pada era ini sekarang sudah dibumbui dengan terma Islam, itu ya boleh dipelajari. Mengapa tidak berkaitan dengan ketuhanan? Justru ilmu ini sangat bermanfaat sekali bagi pendidikan Islam. Maka dari itu boleh untuk dipelajari. Tsumma nantakil ila al-bahthi an tatawwuriha abral unsur. Kama arafna anna falsafat ma'khudun min hadaratil Yunaniyah. Fa hunaka at-tarikh al-khalfiyah fi akhdiyah. Awalan falsafah tatawwara fi yadi al-Kindi, thumma al-Farabi, thumma Ibn Sina, thumma al-Ghazali, thumma Ibn Rushd al-Hafid. Perkembangan filsafat Islam sendiri ini ada yang mengatakan bahwasanya berasal dari budaya Yunani, peradaban Yunani. Dan di Islam sendiri, khazanah Islam itu diadopsi dari eranya Al-Kindi sekitar tahun 800 sekian. Kemudian diteruskan oleh Al-Farabi abad 9, Ibnu Sina abad ke-10, Al-Ghazali abad ke-11, dan Ibnu Rushd. Tsumma ahdafu falsafati tarbiyat Islamiyah. Tujuan filsafat pendidikan Islam. Awalan musa'adatu mukhattiti wa munfidhi wa munafidhi ta'lim ala takwini tafkiri sihin ani ta'lim. Yang pertama yaitu membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Kemudian ja'lu mabadi syariat islamiyah al-asas fi tahdid siyasiyat at-tarbawiyatil mukhtalifah. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Kemudian ja'lu mabadi syariat islamiyah asasan litaqyimin najah fit ta'lim. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dalam pendidikan. Jadi seluruhnya itu dijiwai dengan nilai-nilai keislaman. Ada terjadi akulturasi yang baik kita ambil, yang dan nanti dijiwai dengan nilai-nilai keislaman. Yang tidak baik ya kita tinggalkan, tidak kita ambil. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu ja'lu mabadi syariatul islamiyah dalilan fikriyan liman hamma fi alamil mumarasah at-tarbawiyah. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman intelektual bagi mereka yang berada dalam dunia praktisi pendidikan. Yustakhdamu hadha dalil ka'asasin fi khatmi su'udil madaris al-mukhtalifah
au anzimati ta'lim al-qa'imah. Menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Tuma maudu'u falsafati tarbiyatul islamiyah. Ruang lingkup atau objek kajian dari disiplin falsafat pendidikan Islam. Bisyaklin amin yashmulu nitaku falsafati tarbiyatul islamiyah dirasatin wa munaqashatin haulal asasiyat wal ahdaf wal muallimin wa tullab wal amaliyat wal istiratijiyat wal nahji wal asalib wal manahij wal bi'a wal masadir wal i'lam wal murafiq wal baniyah at-tahtiyah wa nizam taqyim tarbiyatul islamiyah. Secara garis besar ruang lingkup atau objek kajian dari filsafat pendidikan Islam ini mencakup pada dasar, tujuan, pendidik, peserta didik, proses, strategi, pendekatan, metode, kurikulum, lingkungan pendidikan, sumber dan media, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi pendidikan. Lidzalika yumkinu fahmu anna nitaqa falsafati ta'lim huwa jam'ul jawanib al-muta'alliqah bil juhudil basyariyah bifahmin wa fahmi tabi'ati ta'lim nafsah wallati tata'allaq bi kaifiyati tanfidhi ta'lim al-jayyid wa kaifa yumkin tahqiqu ahdafi ta'lim ala nahwil mansyudi. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, serta sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan efektif, serta bagaimana tujuan pendidikan itu dapat tercapai seperti yang telah dicita-citakan. Jadi filsafat pendidikan ini semacam alat untuk penunjang bagi suksesnya pendidikan itu sendiri. Maka lil wasail hukmul maqasid, ketika tujuannya sudah benar ya perantaranya juga sudah include. Kemudian bahasan kita yang selanjutnya yaitu dauru falsafati tarbiyatil islamiyah, peran atau kontribusi dari filsafat pendidikan Islam. Apa kegunaannya? Yaitu taujihun wa taqdimu mubarrarati manhajiyah wa amyaqiyah wa mantiqiyah wa alimiyah wa jadariyah li mukhtalafil mushkilat allati yumkinu tashghiluha fi majali ta'lim. Kegunaan filsafat pendidikan Islam ini berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematis, mendalam, logis, universal, dan radikal terhadap berbagai masalah yang dapat dioperasikan dalam bidang pendidikan, yang mana semuanya ini mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian atharul falsafah ala tarbiyatil islamiyah, pengaruh filsafat terhadap pendidikan Islam. Inna ta'thir al-falsafah ala tarbiyatil islamiyah wa taqdimu hululi badilatin lil adid minal masyakil allati tuwajihu tarbiyatul islamiyah hatta anna al-falsafah tuwaffiru aidan at-tawjiha li tarbiyatil islamiyah. Pengaruh filsafat terhadap pendidikan Islam itu adalah diantaranya memberikan alternatif atau solusi terhadap masalah atau kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Bahkan lebih dari itu,
filsafat juga turut memberikan pengarahan terhadap pendidikan Islam. Jadi hendaknya ini pendidikan mau dikelola bagaimana, mau di-manage dengan bagaimana. Nah, itu tugasnya filsafat pendidikan Islam. Maka dari itu alangkah baiknya jika stakeholder dari instansi atau lembaga itu memahami mengenai bahasan-bahasan filsafat pendidikan. Yang mana pada akhirnya semua itu pendidikan, pengelolaan pendidikan menjadi lebih sistematis dan juga lebih efektif. Akan lebih terlihat hasilnya nanti. Nah, itu adalah sekian dari beberapa kegunaan ilmu filsafat pendidikan. Nah, tayyib naktafi bihadzal qadar wal afu minkum idza ladaikum su'al alik fi qanatina. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk